Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas beberapa saham lagi. Yang pertama adalah Antam, yang kedua adalah Inco, yang ketiga adalah TINS, yang keempat adalah MDKA, dan yang kelima adalah Akra. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Antam hari ini tertutup terkoreksi 3,91% di harga 1720. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell, jadi hampir 2 mingguan net sell. Kalau dilihat dari broker summary, Antam ada distribusi. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal, Antam ini kemarin membentuk head and shoulder ya teman-teman. Jadi penurunannya itu sekitar 1700-an dan ternyata benar. Dan di harga 1700-an ini Antam juga memiliki supportnya. Kalau dilihat dari volumenya pun juga masih biasa. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengerucut, baca di bawah 0 masih terbentuk. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, saya rasa Antam selama dia tidak jebol 1700, maka Antam masih kuat ya teman-teman, masih kuat dan berpotensi untuk naik lagi. Kemungkinan untuk area konsolidasinya adalah sekitar 1950. Jadi nanti gimana kalau untuk spek buy? Ya, kalau saya rasa spek buy pun juga tidak masalah ya teman-teman. Jadi nanti barangkali diangkat, itu nanti bisa profit sekitar kurang lebih 18%-an. Cut loss saja jika turun di bawah 1700 karena Antam nanti berubah dan tidak lagi menarik. Tapi selama dia berada di atas 1700 maka Antam masih menarik. Kalau dilihat dari Fibonacci pun Antam juga sudah hit Fibonacci 2,618. Ini bagus juga untuk Antam. Saya rasa jika teman-teman ingin memiliki saham Antam, bisa spike buy di harga 1700-an. Cut loss saja 3% jika turun di bawah harga 1700. Nah, seperti itu untuk Antam insight-nya. Selama dia berada di atas harga 1700 berarti masih menarik dan masih bisa berpotensi untuk naik. Oke, lanjut ke saham yang kedua yaitu adalah Inco. Inco hari ini tertutup terkoreksi 4,12% di harga 5.225. Kalau dilihat dari transaksi asing, Inco sama yaitu adalah net sell. Kalau dilihat dari broker summary, Inco ada distribusi. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal Inco juga sama ya teman-teman. Jadi dia juga mungkin confirm membentuk double top di atas, dan Inco juga turun di harga 5.225. Jadi saya rasa ini juga sudah berada di support. Kalau dilihat dari volumenya pun juga biasa-biasa saja. Kalau dilihat dari MACD masih mengarah ke bawah, baca di bawah 0 masih terbentuk. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, saya rasa Inco ini selama berada di atas 5.225 maka Inco juga masih berpotensi untuk naik. Kalau dilihat dari Fibonacci, Inco sudah lebih dari Fibonacci 1618 ya teman-teman. Jadi dia berada di support horizontalnya yang ada di harga 5.150. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, saya rasa jika Inco berada di support maka untuk spek buy itu juga tidak apa-apa. Tapi disclaimer ini bukan ajakan untuk membeli saja. Kalau saya selama dia berada di support horizontal, saya berani untuk mengambil resiko karena saat ini Inco pun juga lagi bagus ya teman-teman. Jadi nanti bisa profit sekitar 5% jika dia ditarik di resisten. Ya, mungkin 1 atau 2 hari pun juga bisa ini 5%. Seperti itu untuk Inco. Lalu lanjut ke saham yang ketiga yaitu adalah TINS. TINS hari ini tertutup terkoreksi 6,11% di harga 1.305. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, TINS ada distribusi. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal TINS kemarin itu membentuk double bottom ya teman-teman. Jadi ternyata benar kemarin TINS membentuk double bottom dan sekarang ini masih di bawah turun. Kalau dilihat dari volumenya pun juga saat koreksi itu banyak. Kalau dilihat dari MACD juga masih mengarah bawah strong, baca di bawah 0 juga masih terbentuk. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, saya rasa TIN ini saya lebih memilih wait and see aja dulu ya teman-teman. Jadi targetnya ARB itu sekitar 1215. Nah, saya tunggu saja 1215 nanti bisa spek buy. Karena ini saya rasa mungkin dia masih turun sekitar 5%-an atau 6%-an lagi. Nah, itu kan juga masih lama ya teman-teman. Jadi
saya tidak tergesa-gesa untuk masuk di saham TINS karena memang TINS ini membentuk double bottom dan memang sudah confirm, bahkan dia open gap down ya teman-teman. Nah ini ada open gap down dan targetnya ini ada di harga 1215. Setelahnya gimana, yaitu adalah tarik dari garis double topnya lalu ditarik seperti ini. Nah ini targetnya ada di harga 1225. Nah sekitar itu ya, atau 1215. Jadi demand zone-nya ada di bawah. Seperti itu untuk TIN. Saya lebih memilih wait and see aja dulu. Lanjut ke saham yang keempat adalah MDKA. MDKA hari ini tertutup terkoreksi 5,92% di harga 3.810. Kalau dilihat dari transaksi asing MDKA itu ada net sell selama 1 mingguan. Kalau dilihat dari broker summary, MDKA ada distribusi. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal MDKA ini sudah berada di support ya teman-teman. Jadi dia ada di support MA200 dan support horizontalnya. Kalau dilihat dari volumenya pun juga masih kecil di bawah rata-rata. Kalau dilihat dari MACD juga masih mengarah ke bawah, strong, baca di bawah 0 juga masih terbentuk. Lalu gimana untuk insight-nya MDKA? Ya untuk insight-nya MDKA saya rasa ini masih turun lagi ya teman-teman. Tapi kita lihat dulu dari sisi Fibonacci. Kalau dari Fibonacci MDKA saat ini berada di harga Fibonacci 1,382 dan 1618 nya ini ada di harga 3560 ya teman-teman. Jadi bisa saja dia masih ditarik turun dulu ke harga 3560 karena biasanya Fibonacci 1618 itu sering sekali untuk disentuh. Untuk spek buy bagaimana? Saya rasa untuk spek buy saya lebih memilih wait and see aja dulu untuk MDKA. Barangkali nanti dia dikasih turun dulu itu akan menjadi lebih bagus karena sebelumnya dia sudah strong uptrend ya teman-teman. Terus ini sudah mulai koreksi, jadi saya lebih memilih wait and see aja dulu untuk MDKA. Lanjut ke saham yang terakhir yaitu adalah Akra. Akra hari ini tertutup 1,60% di harga 950. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, Akra ada distribusi. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal Akra ini tadi naik 1,60%. Kalau dilihat dari volumenya pun juga masih biasa saja. Kalau dilihat dari MACD juga masih mengarah ke bawah, baca di bawah juga masih terbentuk. Ya, Akra ini dulu juga pernah menjadi watchlist saya teman-teman. Ini ada target TP1. Dia berada di MA50, tapi ternyata MA50 juga dijebol bahkan sampai ARB kemarin ya kalau tidak salah. Nah, ini 6,80% sampai ARB, lalu diturunkan lagi 6,25% ya, hampir ARB, mungkin sekitar tinggal 1 atau 2 tik mungkin ini. Untuk Akra saya lebih memilih wait and see aja dulu teman-teman karena dia saat ini sudah berada di atas. Jadi saya tunggu saja di support di harga 900-an karena ini merupakan salah satu support kuatnya Akra dan berada di dekat MA200. Jika break maka dia berpotensi menuju ke harga 1045. Tapi mungkin saja nanti jika market tidak bagus maka dia akan konsolidasi dulu dan baru break resisten. Seperti itu untuk Akra, saya lebih memilih wait and see aja dulu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada saham yang ingin di request silahkan tulis di kolom komentar dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.